Ini Shalom, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan sukacita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam doa. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Segala syukur bagimu ya Bapa. Terima kasih kami ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Bapa, jika kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan Yesus, itu karena oleh kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus di hari Sabat ini Bapa. Kami dapat merasakan betapa besarnya kasih-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Layak kami ya Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Layak kami ya Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena itu yang kami punya ya Bapa. Hanya itu yang bisa kami sampaikan ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, pengurapan-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi ya Bapa daripada jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa, pulihkan ya Bapa. Biarlah pemulihan demi pemulihan ya Tuhan Yesus, Kau limpahi ya Tuhan Yesus. Perekonomian ya Tuhan Yesus, rumah tangga ya Bapa, pekerjaan ya Tuhan Yesus. Bahkan usaha daripada jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa Engkau yang mengurapi ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Bapa, hanya Engkau lah ya Tuhan tempat kami mengadu ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau ya Tuhan tempat seruan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, seruan kami tidak sia-sia di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Berkat-Mu ya Tuhan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu bagi hamba-Mu ya Tuhan Bapa. Rajaman ya Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kesehatan ya Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi ya Tuhan Yesus. Kau pakai mulut daripada bibir hamba-Mu ini Tuhan Yesus, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap apa yang ditabur ya Bapa berbuah bagi setiap kami yang mendengar ya Tuhan Yesus. Berkati istri daripada anak-anak ya Bapa. Bahkan keluarga bertelandar dengan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Bapa penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk gembala kami di tempat ini ya Bapa. Bapak kontak siahani Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada ya Bapa, penyertaan-Mu buat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati daripada pelayanannya, pekerjaan, usahanya Tuhan Yesus. Apapun yang dipekerjakan hamba-Mu ini Bapa, biarlah Kau buat berhasil ya Tuhan. Berkati istrinya, anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Bahkan keluarga bertelandar dengan hamba-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu ya Bapa sempurna atas hamba-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga membawa bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bawa bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami berdiri ya Tuhan atas bangsa kami ini, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Pakai kami ya Tuhan Yesus untuk berdoa ya Tuhan, untuk melepaskan berkat-Mu bagi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan ya Tuhan Yesus. Kau limpahi bagi bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Bahkan pemimpin daripada bangsa kami ini Tuhan Yesus, Bapak Joko Widodo ya Tuhan Yesus. Urapi ya Tuhan, pakai lebih luar biasa lagi ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau pakai pemimpin kami ini Tuhan Yesus untuk mensejahterakan daripada umat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu bagi keamanan bangsa kami ini Tuhan. TNI Polri Bapa. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu bagi pengamanan daripada bangsa kami ini Tuhan. Berkati Tuhan kabinet Indonesia Bersatu ya Bapa. Bahkan seluruh jajaran yang ada ya Tuhan Yesus. Gubernur, wali kota, bupati-bupati sampai kecamatan ya Tuhan. Bahkan jajaran yang terendah ya Tuhan Yesus. Kau pakai Bapa depan pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau rapi Tuhan Yesus. Terutama roh takut akan Engkau limpahi bagi pemimpin bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih kami Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemimpin rohani kami ya Tuhan Yesus. Bapak Niko Nyotra Harjo ya Tuhan Yesus. Bapak Erbang Jonan ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-hamba-Mu luar biasa lagi ya Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk gembala kami ya Tuhan di GBI Rumah Persembahan ya Tuhan. Maka seluruh hamba-hambamu yang ada ya Tuhan, dimanapun mereka saat ini melayani ya Tuhan Yesus. Urapi ya Bapa, berkati ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pelayan yang mereka Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini Tuhan doa dan seruan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan Yesus. Di sesi pertama ini ya Tuhan Yesus. Berkati Bapa ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memulai ibadah kami ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita yang siap melayani Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat waktu di mana kami boleh ada sampai hari ini. Bagi setiap kami Tuhan, damai mengalir penuh di jiwaku. Kau beri kami kekuatan Tuhan, Kau beriku kekuatan memperbarui hatiku saat ku menyembah-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembahkan, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembahkan. Indah saat Kau hadir Tuhan, indah saat
hadirat-Mu Bapa. Indah dan kudus hadirat-Mu, mengalir damai dalam setiap hati kami. Segenap hati kami, Kau Yesus, Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku sembah, ku nyanyi Hosana.
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Angkat hatimu, katakan, Yesus, ku sembah Kau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Keinginanku dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lebih lagi katakan, Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginanku Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas Kau sungguh baik Tuhan. Baik, kasih-Mu nyata, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Mau setia seumur hidup kami. Sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari kita angkat hati, kita katakan, Kau sungguh baik, baik, baik. Kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Dalam hidup dan kami mau berjanji, ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas. Sekali lagi katakan, haleluya. Kasih-Mu nyata bagi kami. Dalam hidup ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur. Katakan, ku mau setia, ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu.
bersorak kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang berdaulat atas hidup kami. Allah yang mengasihi kami. Bahkan memberikan hidupnya bagi kami. Sungguh kami tahu Tuhan, kami berharga di hadapan. Kasih-Mu tiada terbatas bagi setiap kami. Dan biarlah hidup kami terus memuliakan Engkau. Dengan segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami pikirkan dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mau belajar terus mengasihi Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya percaya setiap kita ada pagi hari ini hanya oleh karena Tuhan, amin. Bapak Ibu berikan salam kanan kiri, katakan kita ada karena Tuhan hari ini. Haleluya. Semuanya hanya karena Tuhan, amin. Sekali lagi pastikan kiri kanan muka belakang semuanya cuma karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau bersiap memuji Tuhan pagi hari ini? Mau bersuka cita memuji Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan iman-Ku. Ayo sama-sama, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku bukan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Mari sama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan iman-Ku. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur. Hatiku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Berapa banyak setiap kita yang mau pikul salib? Akan ku pikul salib-Ku, cukuplah kasih karya-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan iman. Katakan akan ku pikul salib-Mu, si setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan. Sekali lagi katakan akan ku pikul
Sebelum duduk katakan kanan kiri, semua yang terbaik selalu dari Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, Kau Allah kami yang hidup. Amin. Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus padamu, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Penolongku, penolongku ya Allahku, tiada yang seperti, tiada yang seperti. sekali lagi katakan, tiada yang seperti-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Allah yang berkuasa, yang tidak ada yang seperti Dia. Katakan Hosana. Shandara labataka papa 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 papa. Tidak ada yang dapat membandingkan Engkau di muka bumi ini. Pujian ini berkata Bapak Ibu Saudara, tidak ada Allah yang seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini untuk apa? Esensi daripada ibadah adalah
hadirat Tuhan turun. Dan esensi daripada kehidupan kekristenan, selama kehidupan kita berjalan dengan Tuhan dan nyata kemuliaannya. Urapi, urapi, urapi. Urapi Tuhan. Syandarala bataka papa. Hamba meminta kuasa Roh Allah memenuhi tempat ini. Biarlah kemuliaan Allah dinyatakan dan turun. Mulai dari altar ini sampai ke pelataran tempat dari mana kami beribadah. Bapa, kami bersyukur untuk minggu ini. Minggu yang ketiga Tuhan telah menyelamatkan, melindungi, menaungi kami. Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah memberkati kami. Tuhan telah memampukan kami boleh melewati segala lembah duka, pergumulan dan segala penyakit. Kami percaya hari ini Tuhan memulihkan kami. Kesembuhan ilahi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang ke tempat ini sebagai rasa hormat dan syukur kami atas kasih pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu-minggu yang telah berlalu. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi, kami memohon ampuni segala dosa. Kuduskan ibadah ini supaya kami boleh menerima janji firman-Mu pada hari ini. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Jangan ingat dosa masa lalu kami, sehingga segala yang menjadi berkat dari firman-Mu hari ini mengubah hidup kami ya Tuhan. Urapi kami semua. Berikan kami telinga dan pendengaran seorang murid. Berikan kami hati yang mengerti dan pikiran yang memahami jalan-jalan Tuhan. Biarlah firman-Mu merobek hati kami. Hamba-Mu berdiri di tempat ini ya Tuhan. Tidak layak, ampuni hamba-Mu. Jikalau Engkau berkenan untuk mengizinkan hamba-Mu boleh berdiri. Kuasai hidup hamba-Mu, berikan pengetahuan hikmat daripada surga. Impartasi daripada Allah turun di tempat ini. Berikan hamba-Mu pernyataan pewahyuan yang baru. Kami menolak segala anak panah iblis. Segala yang melemahkan tubuh kami, sakit penyakit, segala roh antikris yang mau mencoba mengganggu ibadah ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu dari awal pertengahan sampai selesai pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih keras lagi dong. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Apa kabar? Tuhan baik. Haleluya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mengalami sesuatu tekanan. Tetapi tekanan tidak akan mempengaruhi kehidupan saudara. Saudaraku, tuntunan daripada Gembala Pembina Utama yaitu Pak Niko Nyotor Harjo. Dia berkata begini, ada satu tema yang diberikan oleh beliau untuk seluruh GBI yang ada di dalam pembinaannya.
termasuk kita di tempat ini, yaitu bangkit dan jadi pemenang. Waktu saya ditanya tema yang saya berikan hari ini, saya mengatakan, bangkitlah daripada segala keterpurukan. Kita masih bersandar dan ikut apa yang dikatakan oleh beliau. Bangkit itu adalah satu tindakan. Berapa banyak orang tidak bisa bangkit dan menikmati apa arti daripada kehidupan yang sesungguhnya. Nah, saya memberikan satu tema di dalam mengevaluasi daripada pernyataan daripada beliau. Rising up, stand up and run. Rising up, stand up, berdiri. Bangkit, berdiri dan lari. Jangan berdiam diri. Amin. Kenapa orang tidak bisa bangkit? Kenapa orang tidak bisa menerima janji-janji Allah? Sebab dia masih ditindih oleh satu hal, yaitu kedagingan. Kedagingan itu di dalam Galatia pasal 5. Kita tahu bersama bagaimana Paulus menyatakan. Ya. Galatia pasal 5 ayat 19. Saya buka sebentar ayat ini. Tolong ditayangkan, nak. Iya. Ini dia berkata demikian, Paulus berkata kepada jemaat di Galatia. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu, apa Bapak Ibu Saudara, percabulan, apalagi perbuatan lagi kecemaran hawa nafsu, ayat 20. Masih berkaitan dengan hal ini, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, lanjut, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, jemaat GBI Alam Hotel. Dia berkata, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hari-hari ini kita bisa melihat dunia ini dikatakan pada tahun 2023 ini. Ada banyak pakar berkata ini adalah tahun kegelapan. Tetapi bagi jemaat di tempat ini kegelapan tidak berlaku. Sebab apa? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kenapa orang tidak bisa bangkit. Karena masih ditimpa oleh hal-hal ini. Kedengkian, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Pada ayat sebelumnya, ayat 20, tolong nak. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah tahan. Kehidupan kekristenan adalah mengubah kehidupan kita sama dengan Kristus. Kenapa orang tidak bisa bangkit? Karena di dalam kehidupannya masih ada hal-hal ini. Yang saya lihat dan saya amati pada hari-hari ini. Banyak orang masih dilingkupi oleh ini. Apa Bapak Ibu Saudara? Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ini yang banyak. Bukan di sini ya.
tapi di Pulau Nias. Ada banyak orang masuk gereja sih, cuma dia nggak bangkit, nggak bisa move on dengan Tuhan. Karena dia masih dikuasai oleh hal ini. Sedangkan tema dari Gembala Pembina Utama adalah bangkit dan jadi pemenang. Bangkit dan tinggalkan keterpurukan. Keterpurukan itu berbicara tentang hal ini. Saya bersyukur saya boleh berada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini. Mungkin kita sudah terlalu capek. Mungkin kita banyak masalah. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Katakan amin. Memang menang terhadap dosa. Menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia yang saya katakan tadi, menang terhadap sifat kedagingan. Supaya kita masuk surga. Di dalam ayat yang terakhir tadi dia bilang, terhadap semuanya yang melakukan ini, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Tidak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Ini keinginan Tuhan, yaitu agar kita menjadi pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Inilah dikala oleh kuasa darah. Bila Allah di pihak saya, kita lebih dari sekali lagi. Yeay. Lebih dari tepuk tangan dong. Yeay. Oleh kuasa namanya, tiada siapa dapat. Saya lebih dari 1, 2, 3, 4 ya. Haleluya. Up your hand. Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah kita lebih dari sekali lagi katakan hale. Mana tanganmu? Halo Yesus. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari saya. Oh, saya lebih dari kamu. Oh, kamu lebih dari pemenang. Hehehe. Saudara, bukan di sini ya, banyak orang bisa bernyanyi. Orang gila bisa bernyanyi, saudara. Tetapi belum tentu orang bisa menyembah. Betul kan? Coba deh. Orang gila bisa bernyanyi. Tetapi jemaat di tempat ini hanya bisa menyembah. Saya heran di Pulau Nias banyak orang masuk gereja diam aja. Padahal mau jadi pemenang. Bapak Ibu Saudara punya si Mopi di rumah?
Ada kan? Dia kalau dengar musik ekornya begini. Saya aja udah umur 73 tahun bisa loncat-loncat. Saya percaya saudara di tempat ini adalah penyembah-penyembah yang dimaksud oleh Injil Yohanes. Amin. Katakan sebelahmu kiri kanan, mari kita menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan saya dan saudara menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan 3, Tuhan Yesus memberikan pesan melalui Yohanes di Pulau Patmos. Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat, yaitu melambangkan gereja Tuhan sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman ini, termasuk gereja daripada alam hotel. Jadi kita merupakan penerima daripada pesan Tuhan Yesus itu kepada kita. Saudara, apa pesan daripada Tuhan Yesus itu? Dia berkata begini, barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah saya dan Bapak Ibu Saudara masuk surga. Untuk bisa masuk surga, Tuhan berkata, barang siapa menang. Bukan setiap orang Kristen, bukan setiap yang melayani, tapi saya percaya pelayan-pelayan di sini akan masuk surga. Haleluya. Ya, saya exciting ya kalau datang ke tempat ini, karena saya merasakan bahwa di tempat ini ada Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkata begini kepada jemaat, 7 jemaat yang ada pada waktu itu. Dia berkata, barang siapa menang, Tuhan memberikan upah. Upahnya apa? Masuk surga. Nah, bagaimana supaya bisa memperoleh kemenangan dan masuk surga? Yang pertama, bertobat dan tinggal tenang. Sekali lagi, bagaimana cara untuk boleh masuk surga dan memperoleh kemenangan? Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Bertobat. Dalam bahasa Yunani, metanoia. Bapak Ibu Saudara tahu metanoia? Yaitu perubahan. Dari daun yang busuk menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, dan baru menjadi kupu-kupu. Kehidupan kekristenan kenapa perlu mengalami pertobatan? Roma 3 ayat 23 berkata, sebab semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kapan manusia yang jatuh dalam dosa? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sejak itu seluruh manusia, Paulus berkata, karena semua orang telah berbuat dosa, termasuk saya dan saudara. Ini Paulus berkata, kelak telah kehilangan apa?
kemuliaan Tuhan. Orang yang kehilangan kemuliaan Tuhan, mukanya muram. Seperti bangsa Israel menggerutu terus. Jadi kutuk dosa, tetapi oleh karena satu orang, yaitu Adam yang kedua, siapa namanya? Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 dia berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini saudaraku, bertobat artinya berbalik 180 derajat. Ya, terima kasih. Berbalik dari jalan yang tadinya begini, tapi menghadap 180 derajat kepada Tuhan. Semua manusia, tetapi Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi jemaat daripada GBI Alam Hotel. Dia memberikan Kristus kepada saudara karena dia mengasihi. Dan kita boleh hidup hanya oleh karena kasih karunia. Katakan amin. Kasih karunia artinya apa? Yang seyogianya tidak layak saya terima. Saya sudah menjadi hamba Tuhan 40 tahun. Hidup saya tadinya enggak keruan-keruan. Saya sempat 10 tahun di Surabaya melayani di Gereja Kristen Indonesia. Tapi belum bertobat. Masih main di night club selama 10 tahun. Coba bayangin. Ya, sekali lagi, masih main di night club. Masih hura-hura. Melayani sih melayani. Masuk jam 9 malam, pulang jam 4 pagi. Jadi kalong kan. Saya minta kunci enak. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada. Ya ini dia. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi baik. Sekali lagi. Oleh ya kemurahan Tuhan ku ada sampai hari. Bapak Ibu Saudara lihat pujian ini. Oleh karena kebaikan Tuhan ku. Amin. Ya, kita katakan ku sembah Kau Tuhan. Angkat tanganmu. Ku sembah Kau Tuhan. Wajahku bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan. Sekali lagi. Oh, oh, oh. Ku puji,
Kumuliakan nama-Mu. Amin. Orang yang bertobat, dia menyadari kemurahan Tuhan. Kalau saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, itu sebetulnya hanya karena kasih karunia. Makanya Paulus berkata begini, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, aku boleh hidup. Karena itu Paulus berkata, makanya aku bekerja lebih keras lagi. Di umur yang 73 tahun ini, saya mau bekerja lebih keras lagi. Supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Dengar hamba-hamba Tuhan. Waktu Bapak Ibu Saudara mengambil keputusan menjadi pelayan di tempat ini. Itu artinya Bapak Ibu Saudara dan saya membuat satu pernyataan yang disebut dan covenant. Covenant, perjanjian. Mengikat diri. Waktu Bapak menikah dengan Ibu, Bapak mengikat perjanjian dengan Ibu. Betul ya Pak? Bapak memasukkan cincin ke dalam jari Ibu dan berkata, aku mengambil engkau sebagai istriku yang sah. Dan aku apa? Setia, baik susah maupun senang sampai kepada kematian. Apabila dilanggar, maka resiko tanggung penumpang. Demikian juga kita mengikat diri kita di sini. Bukan sama Papa, bukan sama Ibu. Bukan. Saya berkata kepada pekerja saya, hari-hari ini saya sedang mengajar kepada mereka tentang covenant. Karena covenant Tuhan kepada manusia ada 9. Waktu saya sekolah teologi, mata kuliah ini A+ saya. Saya suka. Ada perjanjian 9, 2 perjanjian yang utama, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi ada perjanjian Adam, ada perjanjian Abraham, ada perjanjian Nuh, dan ada perjanjian Daud. Sampai kepada perjanjian baru. Perjanjian adalah apa? Tuhan menyatakan sesuatu, Anda setuju apa tidak? Tapi dia yang berinisiatif mengikat dirinya kepada manusia. Supaya boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan di muka bumi ini. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara bertobat dan tinggal tenang. Saya percaya kita di tempat ini adalah orang-orang yang telah mengalami kehidupan yang baru. Nanti bisa dibaca di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 mengenai hal ini. Orang yang bertobat artinya di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Ya, it's good. Dibaharui dalam apa? Roh dan pikiran. Artinya apa? Tadinya adalah roh dunia, keserakahan, apalagi tadi yang ada di dalam Galatia, tetapi menjadi roh Kristus. Makanya di dalam kitab Nabi Yeskiel dia berkata, aku akan memberikan kepadamu roh yang baru, hati yang baru di dalam batinmu dan pikiranmu, yaitu kita taklukkan di bawah pikiran Kristus. Nah, saudara, untuk bisa memperoleh kemenangan yang pertama, bertobat dan tinggal tenang. Yesaya 30 ayat 15. Dia berkata apa? Yesaya 30 ayat 15. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Israel ini Bapak Ibu Saudara. Dengan bertobat dan tinggal apa?
diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi Tuhan mencela bangsa Israel. Kamu enggan. Ayat ini saya mau katakan, di tempat ini tidak berlaku. Jemaat di tempat ini tidak seperti itu. Tetapi saudara akan meresponi yang berkata bertobat dan tinggal terletak apa? Kekuatan. Ini respon yang pertama, syarat memperoleh untuk bangkit, rising up, standing up and run. We must go on. Ini sesuatu yang luar biasa. Yesus berkata begini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang. Di dalam kitab Nabi Yesaya ini, dan percaya terletak kekuatan kita. Setelah Bapak Ibu Saudara masuk ibadah pada pagi hari ini, segala beban palsu, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, beban palsu itu sakit, penyakit. Apalagi masalah ekonomi. Apalagi beban-beban hidup, itu masalah yang disebut dengan beban-beban palsu yang sengaja ditaruh iblis agar kita tidak menerima janji Allah. Tetapi hari ini Tuhan mengetuk hati kita. Mari bangkit, berdirilah teguh, dan kemudian lari. Tinggalkan segala keterpurukan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih keras lagi. Kita harus mengoreksi diri. Jika pada minggu-minggu yang lalu kita pernah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hari ini ambil satu keputusan. Kita minta Tuhan mengampuni kita. Di dalam 1 Yohanes dia berkata, apabila kita mengaku dosa kita, maka dia berkata, dia setia dan adil mengampuni segala dosa saya dan dosa saudara. Apa dosa? Pelanggaran. Ya. Melewati batas. Saya melihat beberapa orang di tempat ini mengalami hal ini. Ada banyak orang yang datang ke sini. Saya tidak usah unjuk ya, karena waktu ya Bu ya, tidak bisa saya berdoa. Saya minta maaf. Di barisan ini, letih, lesu. Ada banyak ibu-ibu di tempat ini. Tadi pagi waktu saya saat teduh, waktu saya bangun jam 4:30, berikan kepadaku pewahyuan dan tunjukkan kepadaku, selamatkan jemaat GBI Alam Hotel. Dengar, mari akui kepada Tuhan. Barisan sebelah sini, pertengkaran antara suami masih yang merupakan momok bagi kita. Saya tidak mau mengunjuk sebab nanti saya pasti berdoa. Waktu saya tadi dibilang oleh Bapak, waktu kita Pak, aduh. Di tempat ini ada banyak orang yang luka batin, kepahitan.
Ibu kelihatannya tenang-tenang, Bapak kelihatannya tenang-tenang. Tetapi Anda berkata begini, sakit. Sakit. Ada satu nyanyi dari penyanyi yang lama. Sakitnya hati ini. Namun apa? Namun apa? Namun aku. Nah itu dia. Rindu. Pedihnya hati ini. Sakit. Kalau orang berkata kenapa? Sakit hatiku. Di barisan ini ada yang sakit hati. Hari ini saya percaya Tuhan akan membalut luka hatimu dengan kasih Kristus. Harus kita minta ampun karena kita mengalami kepahitan. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kepahitan, jangan ada akar pahit. Dan orang yang sakit hati, penyakitnya apa? Mah. Ayo mulai dari situ ya. Hipertensi. Dan lama-lama maaf, kena kanker. Diadakan satu penyelidikan. Kenapa orang kena kanker? Kena tumor. Karena hatinya terluka. Terluka sama mertua, terluka kepada suami, terluka kepada istri, terluka kepada tetangga dan lain sebagainya. Tetapi hari ini dengar, kasih Yesus akan mengobati kita. Kasih Yesus akan mengobati kita. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Lebih manis, lebih hidup bersama. Hidup bersama Yesus. Sekali lagi. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis. Hidup bersama Yesus. Katakan, Yesus, nama Yesus apa? Pujilah kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasihnya kepada saya sampai Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kepada kita sampai selama-lamanya. Oh kasihnya kepada kita sampai selama-lamanya. Oh ralabaya syandara. Pujian ini sangat menyentuh roh saya. Izinkan roh Allah bekerja melalui pujian ini. Kepada Bapak Ibu Saudara yang datang pada pagi hari ini. Dengan membawa segala beban palsu. Saya sudah katakan tadi untuk boleh memperoleh kemenangan dan masuk surga. Kita bertobat dan tinggal tenang. Mulai hari ini jangan lagi gerusak-gerusuk. Jangan minta nasihat orang fasik. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 1. Saya percaya Bapak Ibu Saudara beban-beban yang palsu. Saudara alami lawatan Tuhan siang ini.
pulang dengan kelegaan. Yang kedua, merendahkan diri untuk boleh memperoleh kemenangan dan masuk surga. Yang kedua, mari kita merendahkan diri, bukan rendah hati, ya, bukan minderwaarder, ya, minderwaarder, komplek bahasa Belandanya. Ya. Di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13 dan 14. Ini firman Tuhan berkata, bila mana aku Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Perhatikan ini sudah terjadi COVID-19. Selama berapa tahun kita mengalami satu tekanan pada tingkat yang paling tinggi, dimensi tinggi, sampai gereja tidak dibuka. Tuhan berkata, kenapa hal itu bisa terjadi? Ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ini syaratnya, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Dengar Bapak Ibu Saudara, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan kota Medan. Kuncinya di sini, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Rendahkan diri artinya tadi poin yang pertama, yaitu bertobat. Frase ini, Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Saya tadi ketemu dengan Ibu Marta, dia bilang keadaan perekonomian mulai terasa. Mulai terasa. Tetapi jemaat di tempat ini, orang lain resesi, di sini resepsi. Amin. Ya, orang lain boleh mengalami resesi, tapi jemaat GBI alam hotel akan mengalami apa? Resepsi. Haleluya, haleluya, haleluya. BBM tidak terkontrol harganya. Tetapi saya mau katakan arti BBM, banyak berkat mengalir. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Frase Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan sudah berlalu, dan sekarang orang tidak usah lagi pakai masker di mana-mana. Betul kan? Berapa tahun kita mengalami, tetapi satu hal dengar, semua apa yang dikatakan dunia saat ini memang berlaku bagi orang dunia. Tetapi bagi anak-anak Tuhan ada syaratnya, yaitu kita merendahkan diri. Maka jemaat di tempat ini akan bangkit. Dan saya percaya pada tahun ini kursi-kursi yang masih kosong pada setiap pagi akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Haleluya. Saudaraku, Tuhan meminta kita untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita lakukan hal itu, Tuhan akan berjanji mendengar doa kita, dan Dia akan mengampuni kita. Sebab Dia berkata dalam firman-Nya, meskipun dosamu semerah kermizi, akan putih seperti salju. Haleluya.
Yohanes 14 ayat 12. Saya akan segera tutup karena saya takut waktunya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12. Ini pesan Tuhan Yesus kepada kita pada hari ini. Aku berkata kepada roh zaman, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Perhatikan pernyataan daripada Tuhan Yesus. Dia berkata begini, aku berkata kepada jemaat GBI Alam Hotel, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan apa? Besar. Yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada apa yang pernah Kristus lakukan di muka bumi ini. Saudaraku, pegang janji Tuhan pada siang hari ini. Hanya 2 kunci yang saya berikan. Yang pertama tadi, bertobat dan tinggal. Yang kedua apa? Merendahkan hati. Segala beban palsu, penyakit, persoalan keuangan, persoalan perekonomian. Setelah ini Bapak Ibu Saudara akan melejit naik. Tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Saudara tidak akan pernah turun tetapi naik terus. Berkat Tuhan akan terjadi bagi saudara. Di dalam Ulangan pasal 28 dia berkata apa? Saya tutup dengan ini yang terakhir. Ini yang menjadi kepegangan dari pemenang. Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, perhatikan yang kusampaikan kepada jemaat GBI Alam Hotel. Kapan Bapak Ibu Saudara? Pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala apa. Hari ini, bukan besok. Ya, bukan besok. Apa dikatakan dalam ayat 2? Saya suka dengan ini. Dia berkata begini, ayat 2 nak. Coba. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Ada syaratnya. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berapa banyak yang mau melakukan ini? Angkat tangan. Pulang menjadi pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari rendahkan hati. Perhatikan keadaanmu, kata kitab Nabi Hagai. Ora labata kaya syadan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. oleh karena kebaikan Tuhan, Janjimu sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Imanin ini Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kebaikannya, kebaikan Tuhan, janjimu ya, terjadi pasti pegang ini. Ku sembah Kau Tuhan. ku mengangkat tangan
sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Ya. Selamanya Kau hebat bagiku. Jemaat sendiri naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Oleh tutup mata kemurahan dalam sikap berdoa, kemurahan Tuhan. Tuhan, saudara dan saya mengalami lawatan ini. Anak-anak muda dengar. Oh, ralabaya sadara labatak. Terjadi bagiku. Angkat tanganmu, ku sembah Kau Tuhan, ku Orang. mengangkat tanganku. Berkati umatmu. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sekali lagi, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. selamanya Kau hebat bagiku. selamanya, selamanya. Kau hebat Amin. bagiku. Sekali lagi dengan iman katakan, selamanya Kau hebat bagiku. Shandarala bataka baba. Izinkan Roh Kudus bekerja di hatimu. Jikalau pada minggu-minggu yang sebelumnya saudara kalah melawan amarah, melawan iri hati, dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi hari ini Tuhan telah mengubah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bebanmu sudah terlepas. Penyakitmu sudah disembuhkan. Sepulang dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara akan mengalami sesuatu janji Tuhan. Begitu Bapak Ibu Saudara sampai di depan pintu rumah Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang menantikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih. Hamba telah selesai berbicara. Berhubung karena waktu, maka Engkau akan mengajar terus jemaat di tempat ini melalui kuasa Roh-Mu. Jemaat di tempat ini akan diberkati Tuhan dalam minggu yang baru ini. Yang sakit telah disembuhkan, yang terluka telah dibalut oleh kasih Kristus. Yang berpengharapan kehilangan pengharapan, memperoleh kekuatan Allah. Yang miskin jadi kaya. Firman-Mu telah hamba taburkan. Hamba-Mu tidak bisa melanjutkan dan masih banyak hal. Tetapi Roh Allah akan berkata di dalam hati jemaat-Mu bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Berkat ilahi, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun kepada seluruh umat Tuhan yang ada di pagi hari ini. Mereka telah mengalami kelegaan. Mereka telah dimerdekakan. Dan segala janji-Mu ditepati dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah menerima kebenaran firman yang telah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua
Mari kita bawa persembahan dengan penuh ucapan syukur, dan kita juga akan mendengarkan warta sepekan untuk informasi-informasi sepekan Gereja GBI Alam Hotel. Selamat menyaksikan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang terus Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, di hari Sabat, di hari kudus bagi kami. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Untuk menyenangkan hati-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik bagi kami. Bagi sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel ini Tuhan Yesus. Engkau mengetahui hati pikiran kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Kami ingin bangkit menjadi pemenang Tuhan Yesus. Kami ingin bangkit menjadi pemenang di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu Tuhan. Di mana kami ingin merendahkan hati kami. Merendahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Pertobatan-pertobatan terjadi bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa baiknya bagi kami. Pada hari ini Tuhan, kami terus berseru memohon belas kasihan-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Untuk minggu ke depan Tuhan, Kau melihat mengetahui rencana-rencana kami semua Tuhan. Di dalam pribadi kami, di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi mengenal Yesus dengan benar dan baik. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, kemenangan kami, pengharapan kami di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Bapak Pendeta Rojaman Menropa Tuhan, berkati kesehatan, kekuatan Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu di ibadah kedua nanti Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kemenangan di dalam hidupnya lah Bapa. Terima kasih Yesus. Kami telah memberikan persembahan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. 100 kali lipat ganda Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Salam Yerusalem, salam Yerusalem. Berkati Tuhan kota kudus-Mu Yerusalem. Berkati tembok dan purinya, damai sejahtera sentosa ada di dalamnya. Berkati pemerintah, berkati imam-imam, berkati ke-12 sukunya lah Bapa. Terima kasih Yesus.
Sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kami ingin mendapatkan berkat daripada-Mu Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, dari cinta kasih Yesus Kristus yang menyertai kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.